Baik. Kamu kalau ngomong, ya kalau ngomong itu kan cepet ya, cat gitu ya. Merasa nggak gitu? Beda sama teman-teman? Ya. Ya, baik. Kemudian pernah nggak ngerasa kalau punya ide, punya sesuatu, ingin diungkapkan, terus mikir dulu baru ngomong gitu. Jadi lama prosesnya. Nggak seperti Dedi. Dedi tuh, kalau Dedi, ting-tengnya cepet gitu. Mau punya pemikiran apa, terus langsung ngomong, gitu. Malah kita merasa bahwa Dedi kok bisa lama sekali ya bicara dan nggak berhenti-berhenti. Pernah nggak mikir gitu? Iya. Oke. Kenapa? Karena memang Dedi beda tipe. Gitu. Jadi kalau Dedi itu apa yang ada di pikiran, konsepnya itu langsung dan sistematis. Sementara kalau kamu kesulitan membuat sistematika, jadi nunggu dulu, mikir dulu, apa sih maksudnya ini. Bahkan kadang-kadang orang suka, apa sih maksudnya? Pernah nggak begitu? Sampai kamu harus ngejelasin ulang gitu. Ini tuh maksudnya kayak gini loh gitu. Ya. Pernah ngerasa gitu nggak sama teman-teman? Kamu idenya berapi-api ngomong begini-begini, tapi kata teman, coba, maksudnya gimana sih gitu? Pernah nggak teman gitu? Oh ya, benar. Pernah ya? Ya. Pernah nggak teman misalnya bilang, ih kamu kalau ngomong kok cepet amat sih? Coba gimana tadi? Gitu maksudnya gitu. Pernah nggak gitu? Iya, pernah. Oke, ya. Kalau kita punya anak seperti Mas Edan ini, dia punya kekuatan di right brain nih. Right brain. Jadi right brain ini kebanyakan para jenius ya, right brain ini. Gitu. Dan ini sudah bawaan lahir. Ini adalah modalitas yang diberikan oleh Tuhan pada dia untuk nanti jadi profesinya, right brain. Jadi dia punya kemampuan analisa cepat, berpikir cepat, dan bicara cepat. Tak gitu. Nah, cuma right brain ini punya kelemahan di sistematika. Jadi dia kurang bisa untuk mensistematika proses. Jadi prosesnya seperti apa, tahapannya kayak gimana, begini. Nah, itu adalah sisi lemahnya, tapi sisi kelebihannya adalah dia fast thinker. Nah, kecepatan berpikir tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi tipenya analis. Kemudian kalau dari bentuk tubuhnya, ya, bentuk tubuhnya itu adalah dia kinestetik. Kinestetik ya, kinestetik. Nah, kemungkinan waktu kecilnya dia lincah bergerak. Tidak bisa diam. Betul nggak gitu kira-kira dulu waktu masih kecil? Betul, Ayah Edi. Betul, Ayah Edi. Ya, dia berhenti bergerak cuma kalau tidur. Ya. Ya. Ketika dia kinestetik, apa sih hubungannya kinestetik? Nah, ketika dia kinestetik, kemungkinan profesi yang akan ditekuninya kebanyakan di luar ruang. Dia bisa bekerja di dalam ruang, tapi bekerjanya dengan menggerakkan tubuhnya. Misalnya tangan. Jadi dia paling nggak bisa itu diem tanpa bergerak sama sekali. Gitu. Minimal tangannya harus bisa bergerak. Apakah itu ngetik atau apapun. Gitu. Tapi kalau dilihat bodinya adalah body kinestetik, pergerakannya itu lebih ke outdoor. Nah, tinggal kita lihat nanti kaitan body diberikannya body seperti ini cocok nggak sama profesi pilihannya. Nah, seperti itu. Kemudian dari pilihan rambut ya, pilihan rambut. Sayang, kamu lebih suka rambutnya kayak begini atau teratur rapi? Sisir rapi, pakai gel. Kayak gini. Kayak gini. Oke. Ya. Ya. Gitu. Sekarang ayah tanya, kalau Dedi kira-kira suka kayak kamu, ya cukup diucek gitu, atau Dedi disisir rapi? Lucu banget. Kenapa Ibu? Ini Ayah Edi ngomong ini lucu banget karena ini sangat bertentangan yang selalu menjadi permasalahan. boleh diceritain sedikit? Karena Ayah Edi, jadi Dedinya ini selalu rambutnya kan selalu rapi ya, selalu pendek rapi, selalu sharp gitu rambutnya. Nah, sedangkan si anak ini selalu pengennya tuh mau dipanjangin, tapi tidak pernah akan bisa sampai sekarang itu karena bapaknya akan selalu marah.
Ya. Kalau saya sih terserah. Ya, baik. Jadi ini terjadi karena memang kita tidak dijelaskan bahwa rambut, pilihan rambut, jenis rambut itu adalah petunjuk. Sejak zaman dulu kita dijelaskan bahwa kerapihan itu akan menjadi cermin, jadi cermin kebaikan. Jadi bentuk rambut itu seringkali diidentifikasi sebagai alat ukur baik dan tidaknya seseorang. Namun ketika dunia mulai memahami bahwa rambut itu adalah petunjuk, maka sejak itulah ada mulai kebebasan orang-orang untuk memilih gaya rambut sesuai dengan potensi bawaan lahirnya. Ketika kita membaca pilihan rambut itu sebagai petunjuk, maka ini menjadi jelas bahwa kalau saya tanya tadi Mas Edan mau rapi seperti Dedi atau mau yang seperti ini, nah kalau dia pilih seperti ini berarti kecenderungannya art and science, ya. Art and science. Tapi kalau seperti Dedi, itu biasanya manajemen, kekuatannya di manajemen. Ya, kekuatannya di manajemen. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bentuk wajah yang hadir hari ini, saya tidak bisa secara utuh melihat wajah ibu, jadi agak sulit juga membacanya. Sorry. Oh iya. Nah, ini saya tuh maaf, ini saya tutup dulu ini pintu ya dia. Iya, ya, baik ya. Baik. Nah, dari wajah ya ini sudah mulai kita bisa membaca ya urutannya ya. Kalau Pak Ade tadi bilang orang tua Pak Ade keras, kemudian itu terbawa dalam prosesnya ke Pak Ade, sebenarnya iya dan tidak. Ya. Iya dalam artian betul itu nurture namanya, pola asuh itu akan terbawa. Tapi kalau dari nature-nya, bawaan lahirnya itu juga mendukung. Jadi bawaan lahirnya memang bapak itu keras gitu. Nah kemudian pola asuhnya keras, jadi mantap gitu ya. Nah, jadi totalitas dapatnya. Nah begitu. Nah cuma yang perlu kita pahami bahwa tidak semua orang diciptakan untuk itu karena untuk profesinya. Jadi untuk profesi tertentu tidak dibutuhkan tipe ini, maka Tuhan ciptakan yang tipe ini. Nah, urutan tingkat kekerasannya itu nomor 1 ada di bapak, nomor 2 ada di ibu, nomor 3 di Kak Edan. Justru Kak Edan ini paling lembut. Ya, nah, seperti itu. Jadi kalau dari wajah ini bisa diprediksi seluruh pengaturan itu adanya di bapak. Ya, kemudian yang melakukan prosesnya itu ada di ibu. Gitu. Nah, kemudian ibu adalah orang yang bisa melakukan prosesnya, cuma bapak adalah yang memanagenya. Jadi rumah ini dimanage oleh bapak. Nah, salah satu hal yang dimiliki oleh bapak itu adalah kelebihannya perfeksionis dalam hal keteraturan. Tertata, step by step. Nah, tertargeted, tujuannya jelas. Gitu. Nah, kalau ibu adalah middle di tengah-tengah antara bapak dan anak gitu. Makanya ibu sering dikomplain sama bapak. Ya, seperti itu. Ini saya baca wajah loh, Pak. Ini bukan saya bukan saya bicara tentang yang lain, tapi ini adalah bahwa Tuhan itu benar meletakkan wajah untuk bisa dibaca. Nah, ibu itu in the middle, makanya di rumah ini adalah tiang penyanggah tengahnya itu adalah ibu gitu. Jadi ibu adalah perantara antara anak dan ayah. Jadi bagus sekali kombinasinya. Ya, seperti itu. Nah, itu pembacaan wajah saya cuma contoh saja. Nah, ketika kita sudah tahu Eden ini bukan manajemen, Pak. Gitu. Dan dia tipenya bukan self starter, bukan self directed. Beda sama Dedi. Dedi itu self-directed banget. Ketika dia tahu apa yang dia mau, dia tahu bagaimana cara mencapainya. Dan dia tahu step by stepnya. Dan dia punya kekuatan untuk mengejar itu, punya ambisi. Sementara
Eden itu lebih tergantung suasana hati. Ya, dia akan cepat sekali bekerja mencapai sesuatu kalau suasana hatinya lagi enak. Tapi kalau suasana hatinya lagi nggak enak, aduh, susah banget gitu. Diminta ini, diminta itu, dan sebagainya. Nah, itu dari wajah ya Pak ya. Apakah wajah ini nanti sinkron dengan sifat? Nah, kita coba cek. Nah, sama ketika Google berbeda sama Waze. Mana yang kita coba sinkronisasi? Makanya saya baca wajah. Saya baca wajah supaya nanti ketika kita cek sifat-sifat dasarnya, kita bisa check and balance atau check and recheck. Nah, keakurasiannya pas nggak? Kalau ternyata sifat dasarnya Mas Eden cocok sama wajahnya, berarti petanya benar. Kita mengarah pada tujuan yang benar. Tinggal kita cari tujuannya yang mana, yang benar sesuai petanya. Begitu. Jadi peta itu tidak ada yang salah. Peta Bandung tidak lebih benar dari peta Jakarta, tidak lebih benar dari peta Surabaya. Peta is peta, petunjuk mencapai tujuan. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh membanding-bandingkan anak kita, karena dia membawa peta yang berbeda. Kalau kita membandingkan kakak dengan adik, itu sama dengan, peta Surabaya lebih keren dari Bandung. Padahal peta is peta, nggak ada yang lebih keren ya. Cuma petunjuk arah aja. So, kita masuk ke mencari peta kedua. Nah, saya butuh bantuan nih dari Mas Eden sendiri, dari Dedi, dari Ibu. Ya, saya akan share screen. Nah, ini. Sudah kelihatan gambarnya? Belum. Oh ya, udah. Sudah. Udah. Ya. Nah, ini saya gunakan namanya peta fourth quadrant, the fourth quadrant. Ya, the fourth quadrant atau 4 kotak. 4 kotak. Kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 ya. 4 kotak. Di tiap kotak ada warna. Nah, kita coba cek dulu. Apa yang kita lihat sama nggak? Ya, sebelah kiri ini ungu atau pink? Kiri atas. Saya ngelihatnya pink, Ayah Edi. Oke, pink. Pink. Sebelahnya dia Pink. kuning nggak? Yang Kuning. Kuning, oke. Pink, kuning. Terus bawahnya Hijau. hijau, oke. Sebelahnya Biru. biru. Jadi pink, kuning, hijau, biru. Di dalam tiap kotak ini ada sifat dasar. Di dalam setiap sifat itu ada kekuatan, ada kelemahan. Ya, jadi masing-masing sifat dasar, kekuatan, kelemahan. Anak kita pun begitu. Ada kekuatan, ada kelemahan. Tidak ada manusia yang diciptakan sifatnya kuat, bagus semua, atau buruk semua. Semua kombinasi. Yang disebut sempurna itu adalah apabila anak kita punya kekuatan sekaligus kelemahan. Jadi kesempurnaan itu adalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita lihat 4 peta ini adalah cermin dari semua sifat anak kita. Tapi dari 4 kotak itu biasanya ada 1 kotak yang paling banyak sifat-sifat dia atau paling dominan. Nah, paling dominan. Kemudian dari 4 kotak yang dari 1 kotak yang dominan itu biasanya ada 1 kotak lagi yang mengikuti dia. Jadi kecenderungannya anak kita punya banyak sifat yang mirip di kedua kotak. Kotak yang mana yang paling banyak? Nah, itu saya minta bantuan karena saya baru melihat hari ini, saya baru bisa melihat wajahnya. Jadi belum tahu kesehariannya seperti apa. Yang tahu adalah Dedi dan Ibu. Tapi ada tapi ya. Kalau menurut wajahnya, kemungkinan besar sifat-sifat yang banyak cocok adalah di biru dan hijau. Menurut wajah loh, di biru dan hijau. Kalau sifat Dedinya itu kemungkinan besar yang banyak adalah di kuning. Ya. Di kuning, campuran kuning, kemudian ke pink. Ya. Itu. Ini kalau menurut wajah. Nah, sekarang kita coba cek bener nggak wajahnya bilang begitu dan sifatnya memang seperti itu. Kalau wajahnya, Saya sih melihat paling banyak kuat sekali di biru. di biru, Ayah Edi. baik. Terus, Saya juga, Ayah Edi.
Di biru ya. Di biru. Unsur kedua kalau menurut wajahnya agak lari sedikit ke sini. Hijau. Iya, betul. Then what about you, man? You agree? Ya, jadi begini ya. Kalau lagi Mas Eden ini dalam kondisi peak performance atau dalam keadaan dia enjoy, dia nyaman, atau dalam keadaan dia menyukai apa yang dia lakukan, maka orangnya ingin tahu secara detail, rinci, spesifik. Terus ngerjainnya tekun gitu. Kalau dia lagi suka itu atau dia menyukai itu, misalnya game lah, tekun dia ngerjain main game itu ya. Gamer emang dia ya, Di. Nah, itu dia. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan peak performance atau dalam keadaan nggak enjoy atau bad mood, maka semua yang di biru muncul. Ya, yang di biru muncul nih. Tidak punya tujuan yang jelas. Gitu, nggak enakan. Ya, walaupun nggak setuju, dia bilang iya, nggak apa-apa. Itu kata-katanya yang paling sering keluar. Terserah gitu ya, terserah ibu gitu. Terus kalau diminta mengerjakan sesuatu yang dia tidak suka, dia akan cari alasan lah, dia tunda-tunda lama gitu ya. Terus orangnya tidak terus terang, dia suka sama nggak suka nggak kelihatan, diem aja gitu. Walaupun... Nah ya itu makanya saya bingung sama dia. Ya. Terus kalau diminta membuat keputusan itu paling susah gitu. Kalau ditanya mau yang mana gitu, lama gitu. Ya. Beda sama Dedinya. Kalau Dedi cepat, perhitungannya taktis, efektif, efisien, cost oriented. Nah, mudah menyerah gitu. Kalau sesuatu disuruh nyoba terus, kalau dipaksa malah jatuhnya dia nyerah gitu. Gitu, bukan tambah strong. Nah, kurang suka sesuatu yang ada tantangan. Nah, kalau sama teman-temannya terlalu banyak mengalah. Betul nggak, Mas Eden? Kalau sama teman-teman daripada ribut, udah dia aja ngalah aja gitu. Sama adik-adiknya ya, Edi. Sama adik-adik begitu, apalagi sama temen ya. Baik. Nah, jadi ketika ternyata kita melihat munculnya di sini, berarti wajah sama sifat sama. Memang Tuhan matching ya. Biasanya Tuhan menciptakan begitu, nggak mungkin dia. Jarang atau belum pernah saya menemukan orang yang wajahnya begini, sifatnya begitu. Jadi kalau wajahnya begini ya sifatnya begini. Gitu. Nah, tinggal kita ingin tahu ini seberapa matching, ya, berapa persentase kematchingan antara hijau dan biru. Berapa persen? Di sini berapa persen? Di sini berapa persen? Kira-kira ada nggak di sini persentase walaupun kecil? Di sini ada nggak? Yang kuning sih saya nggak ngeliat ada satu pun yang matching ya. Baik, yang kuning nggak ada ya. Ini masih ada. Yang pink masih ya, ada. Yang pink masih ada. Yang mana itu? Tapi ya balik lagi, kalau dia lagi itu, kalau dia lagi mood ya, baru dia akan keluar itu. Good moodnya ya. Oke. Kalau seperti banyak ide itu kadang-kadang dia kalau misalkan emang tadi Kak Ayadi bilang ya, kalau dia lagi in the zone, good mood, dia bisa tuh Ayadi tuh ngomong, mencetuskan ide-ide yang mungkin ini ya, karena mungkin dia lagi excited mungkin ya pada saat itu ya. Iya. Bahkan pernah saya ngeliat mereka dia sempat meledak-ledak, tergantung dari kondisinya. Bad moodnya atau good moodnya ya. Kalau lagi memang ya. Baik, berarti arahnya kemungkinan hijau biru pink. Kira-kira ya, hijau biru pink karena dia melingkar begini ya. Atau begini. Nah, kira-kira hijau sama biru persentasenya berapa ini?
biru sangat dominan ya, ID ya. Biru Saya sangat sini dominan. kalau saya Iya. boleh kasih ini sih saran, ini biru nih mungkin bisa represent almost 80 to 85%. Wow. Kalau saya ngelihatnya 60-40 antara si biru sama si hijau, karena saya memperhatikan, saya pernah sempat bahas sama Mas Aidan. Contohnya nih IAD. Dia kan suka banget nih binatang-binatang aneh-aneh itu dari kecil. Waktu kecil dia suka sekali dinosaurus. Dia bisa hafal semua dinosaurus, dia akan baca semua tentang dinosaurus, mainan dinosaurus semua. Nah, setelah sekarang besar, dia tuh punya binatang aneh-aneh nih yang dia iniin. Dan dia akan meneliti sampai detailnya untuk menghidupi si binatang-binatang yang dia suka ini gitu loh. Sangat detail. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya ya seperti yang Ayah ini bilang, kalau dia suka, dia akan dia itu teliti sekali gitu loh, detail banget, nggak all boleh out ya. salah. Gitu. Baik. Jadi, saya melihatnya seperti itu. Dan kalau ke yang pinknya, itu kan saya melihatnya dari ya itu dia. Pada saat dia memang tertarik pada sesuatu, ya dia akan bergairah, bersemangat, meledak-meledak, kreatif. Dia akan cari jalan, gimana caranya untuk ya kalau sekarang saya melihatnya kan si binatang dia ini kan dia rumahnya dia atur mesti sebagaimana gimana, dia akan research segimananya, itu detail sekali gitu loh. Seperti itu. Baik. Jadi saya melihatnya sih bisa dibilang juga ya 50-50 gitu loh. Baik. Oke, bisa 50-50 ya. Baik. Mungkin jadi Tapi berarti berapa sorry ya? Berarti tapi yang kayaknya itu 10 dominannya biru sih ya, tetap sih ya. Nggak bisa, kayak 50-50 agak sedikit inaccurate sih kayaknya sih. Ya. Biru sih pasti akan lebih dominan. At least 60%. Kalau saya sih saya bilang mungkin 80 ya kalau menurut saya ya. Nggak apa-apa. Beda pendapat nggak apa-apa. Kalau dari Mas Aidan sendiri gimana sayang? Kamu lebih banyak di mana muncul? Di warna apa? Ya biru sih, kebanyakan biru. Kebanyakan biru ya. Ayah mau tanya nih sama Mas Aidan ya. Biru banyak muncul. Sekarang biru sama hijau. Kalau lagi kamu senang banget ingin melakukan sesuatu, kira-kira lebih banyak biru yang muncul atau lebih banyak hijau yang muncul? Ya, hijau. Hijau ya. Kalau lagi passionate banget ya. Asik banget hijau ya. Berapa persen hijaunya kalau lagi passionate? Berapa kayak persennya 60. Contohnya dan let's say mengenai gaming, online gaming. Kalau kamu lagi main game nih, apakah hijaunya mungkin lebih 80% as opposed to the blue? Itu mungkin pertanyaannya. Benar ya ID ya? Ya. Kalau lagi suka sesuatu, apakah hijaunya lebih dominan? Dan berapa persen kira-kira dominannya hijaunya? Subjek yang kamu lagi suka banget. Oh ya, gimana ya? It's kind of hard. Nggak apa-apa sayang. Kalau kamu susah menentukan itu berarti kamu dominan biru sayang. Nggak apa-apa gitu. Jadi ketika orang sulit memutuskan saya yang mana, oh dia biru berarti. Gitu Pak bahasanya ya. Gitu. Jadi buat saya semua yang muncul di diri anak kita itu adalah petunjuk. Jadi saya nggak akan bilang kamu kok susah banget sih mutusinnya, gitu aja loh, gitu. Misalnya begitu ya. Nah itu adalah bahasa Bapak. Bahasa Bapak sama dengan bahasa saya. Dulu saya begitu. Tapi setelah saya belajar begini, oh dia beda sama saya. Kenapa saya begitu? Karena saya kuning. Saya kuning sama pink, jadi cepet banget bilang A atau B atau C, memutuskan itu very very fast. Makanya tadi Bapak bilang 60, 80 sekian dan Ibu bilang sekian.
itu nggak ada masalah sama sekali buat saya. Itu hanya menunjukkan siapa si pengambil keputusan itu. Itulah kenapa saya bilang tadi, bapak adalah pemimpin di rumah, ibu adalah penengah. Makanya ketika bapak bilang ini about 85% dan ibu bilang it's about 60-40. Nah kenapa? Karena bapak bilang ketika ini ekstrim menunjuk biru, ibu adalah penengahnya. Jadi betul sekali apa yang tadi saya katakan. Gitu. Itu semua dari face kita bicara. Makanya harapan saya adalah setelah ini kita tidak lagi meletakkan kuning di biru gitu. Meletakkan diri kita di diri anak kita. Meletakkan diri kita di istri kita. Nanti kalau nggak ribut terus di rumah itu. Jadi kita mulai bisa mengatakan, oh that's why gitu, that's why gitu. Itulah perdamaian yang terjadi saya dengan istri saya itu ketika saya pada akhirnya saya tahu saya kuning dan saya tahu bahwa istri saya bukan kuning. Jadi jelas bahwa di antara kita ada perbedaan dan itu bukan kesalahan dia, juga bukan kesalahan kita gitu. Tapi kita memahami masing-masing. Dan biasanya dalam banyak hal ini adalah hal-hal yang kombinasi yang saling melengkapi dalam satu keluarga. Ya, this is a perfect condition. Baik. Pertanyaan saya tadi begini. Nah, ketika Mas Aiden passionate sama sesuatu, suka banget sama sesuatu, enjoy banget sama sesuatu, mana yang lebih banyak muncul? Hijau. Oke, good answer. Itu adalah jawaban yang jujur. Jadi bawaan dasar dia itu biru, bawaan dasar lahirnya biru, tapi ketika dia passion, dia lari ke hijau. Apa artinya? Seorang biru itu adalah seorang penyayang. Dasarnya, penyayang. Seorang biru itu adalah yang profesinya nanti mengalir bersama alam. Bukan manajemen. Bukan profit oriented. But happiness oriented. Menolong orang, menyelamatkan, dan sebagainya. Kenapa Tuhan menciptakan 4 tipe ini? Tipe ini adalah motivator, tipe ini adalah eksekutor yang bagus sekali, tipe ini adalah yang penemu, ilmuwan, tipe ini adalah pendamai. Biasanya masing-masing akan membawa cirinya. Kalau yang tipe kuning, ciri-cirinya adalah penyakitnya mah. Dia dekat, akrab sama mah, akrab sama migrain, akrab sama insomnia, akrab dengan keringat dingin, ya, deg-degan, depresi, under pressure, biasanya ini, ya. Nah, kemudian kalau yang ini adalah untuk mengajak yang kuning supaya come on, ayolah, gitu, nggak usah terlalu serius hidup ini, bawa enjoy aja. Nah, jadi sebenarnya kuning dan biru ini adalah saling melengkapi. Kalau biru dibiarkan, dia nanti akan terlalu santai. Tapi kalau kuning dibiarkan, akan terlalu stres. Itulah kombinasi keindahan Tuhan menciptakan berbagai tipe ini. Dan biasanya dalam satu rumah itu dicampur sama Tuhan, biar saling mempengaruhi warnanya. Bukan saling menyalahkan satu sama lain. So, kembali lagi. Artinya adalah begini, untuk masalah hidup dia akan pilih yang mengalir saja, santai saja, bahagia unsurnya dan membahagiakan orang lain. Tapi untuk masalah profesi dia akan pilih yang biru. Jadi profesinya profesinya di hijau. Ya, seperti kata pembuat diagram ini atau model ini adalah profesi hijau itu untuk art and science. Art and science. Jadi kalau dia tidak seorang art, dia seorang science. Kemudian profesi biru ini bukan generalis tapi spesialis. Bukan teamwork tapi spesialis. Jadi dia bekerja cenderung sendirian dengan keahliannya. Itu kalau hijau. Kalau hijau ketemu kuning, maka dia tipenya Bill Gates. Jadi dia scientist yang orientasinya bisnis.
profit oriented. Tapi kalau hijau ketemu biru, dia seorang saintis yang dikembangkan untuk menyayangi alam, melindungi alam. Makanya jangan kaget ada orang-orang yang profesinya penyelamat binatang, penyelamat terumbu karang, penyelamat ini dan penyelamat itu. Kemudian biasanya orang kuning akan khawatir kalau anaknya biru karena dia mengkhawatirkan apakah nanti profesinya akan memberikan prospek untuk menghidupi keluarganya. Saya ada satu contoh, seorang anak yang saya bimbing. Dia hijau dan biru. Sekarang tinggal di Osaka. Dia sedang sekolah S2 untuk jurusan terumbu karang. Dia sudah di-hire oleh pemerintah Jepang. Nanti kalau lulus dia akan bekerja di Jepang sebagai ahli terumbu karang. Terus saya tanya, berapa nak kalau di sana seorang spesialis terumbu karang sekelas S2 seperti kamu nanti income-nya? 80 juta ya, 80 juta. Terus saya tanya, is it years or a month? Month ayah. Per bulan 80 juta. Padahal kita nggak akan berpikir bahwa seorang profesi penyelamat bisa dapat 80 juta. Itulah kenapa, masih terdengar suara saya? Masih. Ya, itulah kenapa ketika kita sudah mengetahui profesi anak kita mengarahnya kemana, maka saya sangat menganjurkan sekolahkanlah dia di luar negeri, khususnya untuk profesi-profesi yang tidak umum di Indonesia. Karena nanti dia akan jadi orang spesialis yang kurang dihargai. Bukan kita tidak cinta Indonesia, tapi kondisi itu belum memungkinkan untuk seorang spesialis seperti nanti profesinya Mas Edan. Kebayang ya Pak ya? Kebayang ya Bu ya? Iya. Jadi ini adalah payung profesi namanya. Payungnya dia akan bergerak di seputar ini. Tinggal nanti bidang ketertarikannya apa? Itu peta ketiga. Ada pertanyaan sampai di sini?